Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang bisa sampai ke level khawasul khawas kalau dia mengalami ini, fana. Jadi fana itu ketika seorang sufi begitu terpesona dengan Allah, ini nanti hubungannya sama mahabbah, saking terpesonanya dia tidak sadar apapun selain Allah. Ini yang jatuh cinta mesti pengalaman semacam ini. Jadi ketika kalian begitu jatuh cinta sama siapa, itu kan dunia ini sudah tidak penting lagi. Ya bahasamu kan dunia milik berdua sudah kan. Ya, yang lain tidak dihitung sama sekali. Pokoknya dianggap hanya ngontrak, hanya kos saja. Pokoknya kita yang punya berdua. Kenapa bisa rasa ini muncul? Karena terpesona tadi. Kamu jatuh cinta itu kan terpesona awalnya. Masuk biasa-biasa kan enggak? Kok kamu jatuh cinta? Enggak tahu, tapi biasa itu. Enggak cinta itu namanya. Jatuh cinta itu ada wow, ada terpesona yang bikin kamu bingung, puyeng, tujuh keliling. Kalau enggak ketemu sebentar aja, pengen ketemu luar biasa, kangennya. Nah, ini orang mengalami ini tapi sama Allah. Sampai di titik dirinya sendiri dianggap ada. Yang ada hanya dia. Ini dulu kalau di Jamik kan di cerita Yusuf Zulaikha atau di Nizami di cerita Laila Majnun itu, ketika orang sudah dirinya sendiri dianggap tidak ada, tidak penting. Yang ada di pikirannya hanya dia yang dicintai. Jadi akalnya, perilaku sehari-harinya itu menghidupkan dia yang dicintai, bukan menghidupkan keinginannya sendiri. Orang yang semacam ini dalam dunia sufi disebut fana. Makanya para sufi itu rajin puasa, sholat bisa ratusan ribuan rakaat dalam sehari, zikir tidak berhenti-berhenti. Bisa semacam ini ketika dia terpesona dengan Allah dan menghidupkan Allah dalam dirinya. Bukan menghidupkan keinginannya sendiri. Kalau keinginannya sendiri yang dihidupkan, mungkin tidak seperti itu. Ya pengen hidup kayak orang lain, ya pengen jalan-jalan, ya pengen makan-makan, ya pengen. Tapi tidak, ketika sudah mengalami fana, semua yang lain tidak penting. Hanya Allah saja yang penting. Makanya fana itu gandengannya bakok. Bakok itu kesadaran menetap dalam Allah. Karena begitu diri kita disingkirkan, Allah kita hidupkan, kita hidup dalam level kesadaran keberadaan Tuhan. Itu namanya bakok. Nah, fana itu kalau menurut Imam Junaid ada step-stepnya. Step paling awal adalah ketika orang ingin sesuatu tapi dia kekang, atau melakukan sesuatu padahal sebenarnya dia tidak ingin. Nah, ini level fana paling dasar. Sebenarnya aku pingin tidur sih, tapi karena Allah menyuruh bangun malam, ya aku bangunlah malam hari. Nah, ini level fana paling awal. Jadi melakukan sesuatu yang sebenarnya kamu tidak ingin dan menghindari sesuatu yang sebenarnya kamu ingin. Kalau boleh sih puasa Ramadan itu mbok ya jangan pagi sampai maghrib, dibalik aja lah maghrib sampai subuh gitu kan lebih enak. Misalnya, lo kelak karepmu. Kamu pinginnya begitu, tapi kan Allah nyuruhnya pagi sampai maghrib kok. Nah, ini level paling dasar. Menjalankan yang tidak kamu inginkan dan menghindari hal yang sebenarnya kamu inginkan. Jadi kalau boleh ya kamu pinginnya
sama yang kamu taksir itu tiap hari berdua, bahkan tidur pun berdua kalau boleh. Tapi kan belum nikah, jadi tidak boleh. Akhirnya, oh tidak boleh ini, kan gitu. Sebenarnya kamu ingin pacaran sambil pegang-pegang, tapi tidak boleh. Nah, itu kenapa tidak boleh? Allah lihat terus loh. Itu namanya fana level dasar. Jadi kalian yang punya pacar kok mengalami hal itu, misalnya mau pegang tangannya pacarmu tidak mau, nanti dilihat Allah loh, pacarnya sedang fana. Ya, bukan berarti dia tidak mau, tapi harus punya daya untuk mencegah tidak melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Ayo kamu dukunglah pacarmu sedang fana. Oke, nah itu level dasar. Sholat misalnya itu kan kadang-kadang kamu rada wegah-wegah piye, tapi karena sudah diperintah Allah ya jalan sajalah. Lumayan kalian ada di level paling awal. Tapi kalau bisa naik satu level lagi. Naik satu level itu, kalau tadi kan masih ada keinginannya yang kalian tahan. Kalau di level 2 sudah tidak pengen lagi. Kalau tadi masih ada pengen pegang tangannya, kalau di level 2 sudah tidak pengen lagi. Jadi ini berarti sudah lebih mantap. Saking terpesonanya oleh Allah, sampai yang semacam itu sudah tidak pengen lagi. Keinginannya tidak ada untuk yang jelek-jelek. Atau keterpaksaan melakukan yang wajib-wajib sudah tidak ada. Rasa terpaksa itu tidak ada, rasa ingin yang enak-enak saja itu tidak ada. Itu level 2. Kalau di level pertama tadi masih ada inginnya, di level kedua tidak ada. Naik satu level lagi, ini level yang tertinggi. Kalau ini sudah hubungannya dengan kesadaran. Kesadarannya, mode hidupnya sudah tinggal Allah saja. Ini yang definisi utuhnya fana itu ada yang di level 3 ini. Jadi hidup dengan kesadaran Allah. Kalau sekarang kan kita ngaji, kita jalan-jalan, kita makan, minum, kuliah, kerja, itu kan dengan kesadaran aku. Aku yang manusia, aku yang dosen, aku yang mahasiswa, aku yang pegawai, ini kan kesadaran aku. Orang fana itu kesadaran ini sudah tidak ada. Yang ada adalah kesadaran Allah. Seperti orang jatuh cinta tadi, yang ada di pikirannya hanya Allah saja dan Allah terus. Aku ini hamba Allah, aku ini makhluknya, aku ini pokoknya terus itu kesadaran Allah terus menerus. Sisi kemanusiaannya ada di pinggir. Berarti orang ini menetap dalam kesadaran Allah, itulah bako. Jadi dari fana menuju bako. Inilah 3 rangkaian ajaran utama dari Imam Junaid. Tauhid, fana, dan bako. Ajaran yang lain zuhud. Kalau zuhud, Imam Junaid itu moderat. Jadi zuhud bukan berarti orang anti dunia, tapi anti jatuh cinta dengan dunia, anti terikat oleh dunia. Katanya Imam Junaid, zuhud adalah kosongnya tangan dari kepemilikan dan hati dari hal yang mengikutinya. Jadi misalnya aku punya laptop ini, aku tidak terikat dengan laptop ini, tidak jatuh cinta dengan laptop ini, tidak sangat terikat oleh laptop ini. Ada laptop ini, syukur, tidak ada juga tidak apa-apa. Jiwa yang semacam ini namanya jiwa zuhud. Tidak punya, tidak sedih, susah, kehilangan juga tidak sumpek. Kalau itu urusan dunia, suka-suka lah. Mau ada, mau tidak, oke. Ini berarti jiwa yang semacam ini, katanya Imam Junaid, namanya jiwa zuhud. Zuhud itu tidak harus selalu meninggalkan dunia, terus kamu ke hutan-hutan, apa ke goa-goa, apa ke... Ya, bayanganmu kan dulu itu, zuhud, uzlah itu berarti harus nyari sana ke goa-goa di Parangtritis, apa di mana gitu. Enggak.
Zuhud itu melatih jiwamu. Ya, beberapa sufi ada yang menyarankan menjauh dulu sementara. Menjauh sementara itu melatih jiwamu, karena kalau kamu terlibat terus di situ biasanya susah untuk tidak terikat, tidak jatuh cinta dengan dunia. Maka jiwamu dilatih dulu sampai kamu sadar, ternyata tanpa mobil pun aku bisa hidup bahagia. Oh, ternyata tanpa HP pun aku bisa seneng-seneng. Oh, ternyata tanpa laptop pun hidup nyaman-nyaman saja. Itu jadi tidak terikat. Makanya latihannya menjauh dari semuanya. Kalau kalian gelisah karena sangat terikat dengan handphone, smartphone misalnya, latihlah untuk tidak terikat. Misalnya hari ini setiap setengah jam sekali kamu mesti nengok HP. Besok saya latih 2 jam tidak tak tengok. Kalau sudah sukses 2 jam nggak nengok, ternyata 2 jam nggak lihat HP juga tidak apa-apa. Itu ya tidak pilek, ya tidak batuk. Misalnya besok ditambahi lagi 4 jam, tambahi lagi setengah hari sekali lah. Nanti bilang ke teman-teman, ya saya buka HP cuma jam 12 siang sama jam 6 pagi misalnya. Jadi mohon maaf ya, kalau ada yang penting sekali telepon aja misalnya. Lama-lama kamu akan sadar, oh ternyata ya tidak harus selalu terikat. Apapun itu dunia bisa kamu begitukan. Kalau kamu sudah sukses tidak terikat oleh apapun, itulah namanya jiwa zuhud. Jadi bukan berarti meninggalkan dunia. Malah jangan sampai orang sufi itu menyusahkan orang lain karena tidak punya apa-apa. Ya punya apa-apalah, kerjalah. Katanya Imam Junaid, seorang sufi tidak seharusnya berdiam diri di masjid dan berzikir saja tanpa bekerja. Sehingga untuk menunjang kehidupannya, orang tersebut menggantungkan dirinya hanya pada pemberian orang lain. Boleh, sufi tidak boleh minta-minta. Oke, jadi latihlah jiwa zuhud, tidak terikat oleh dunia, bukan berarti tidak memiliki dunia. Kamu punya, uang juga punya. Kalau mau sekedar makan enak, nongkrong di restoran paling mahal juga bisa, meskipun besok tidak punya uang lagi. Tapi bisa. Tapi juga tidak terikat dengan dunia. Nah, itu jiwa zuhud. Ada kisah satu ketika ada orang bawa uang banyak pada Imam Junaid. Tanyanya Imam Junaid, kamu masih punya ndak uang selain yang kamu berikan padaku ini? Ya masih punya, banyak, tenang aja. Terus ditanya lagi, kira-kira kalau kamu dapat uang, pingin nggak dapat uang lebih banyak dari yang kamu punya sekarang? Ya pingin. Oh kalau gitu kamu ndak usah ngasih saya lah, ambil lagi uangmu. Wong aku ndak pingin uang, kamu masih pingin uang. Jadi kan kamu lebih butuh, berarti kamu bawa pulang lagi aja. Nah, itu ya. Kalau kamu bisa kayak Imam Junaid ini dahsyat kamu. Ada orang mau ngasih, kamu tanya dia, sampean masih seneng ndak kalau dapat uang lagi, dapat uang lebih banyak? Iya. Ya, kalau gitu ambil aja. Saya ndak butuh uang kok. Oke, itu para sufi. Itu menunjukkan jiwa yang zuhud, tidak terikat. Ada kisah juga ini saya bawa ke sini sehubungan dengan zuhud uzlah tadi. Hati-hati dengan menyendiri. Tadi meskipun sekali-sekali kita harus menjauh, tapi jangan. Ada cerita muridnya Imam Junaid yang merasa, wah aku level sufiku sudah tinggi. Kemudian murid ini, aku ingin hidup sendirian biar tidak terganggu orang lain. Aku pengen uzlah, pengen tirakatan sendirian, ingin menyendiri. Kemudian dia mengasingkan dirinya. Waktu asyik uzlah, tiba-tiba satu malam datang orang membawa onta. Kemudian, ayo ikut saya, tak antar ke surga. Dia ikut. Terus dibawa ke satu tempat, di situ banyak orang ganteng-ganteng, orang cantik-cantik, makanan enak, macam-macam. Kegembiraan yang luar biasa. Sering tiap malam datang ke sana, dibawa ke tempat itu. Terus suatu ketika dia cerita pada muridnya Imam Junaid yang lain, aku itu tidak tahu, mungkin karomahku sudah luar biasa. Jadi tiap malam aku itu dijemput semacam dibawa ke surga. Nah,
Terus Imam Junaid dengar kata-katanya murid ini. Akhirnya dipanggil murid itu terus bilang, nanti malam kalau yang menjemputmu datang lagi dan kamu dibawa ke sana, coba ya kamu pas di sana ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, murid ini ikut petunjuk gurunya. Meskipun dia ragu-ragu. Guru ini syirik aja, nggak suka ada orang seneng. Iya. Akhirnya ya cobalah, begitu benar malamnya dijemput, kalimat ini diucapkan. Begitu kalimat la haula ini diucapkan, semua keindahan di sekelilingnya lenyap. Akhirnya dia melihat bahwa ternyata dia hanya dibawa ke tempat pembuangan sampah yang di situ banyak tulang-tulang berserakan. Jadi ini isyarat dari Imam Junaid, yo hati-hati juga kalau menjalani laku, menjalani tirakat. Harus ada pembimbingnya. Jangan jalan sendiri, hati-hati. Karena seperti di minggu lalu Imam Haris Al-Muhasibi, bisikan itu bisa dari nafsumu, bisa dari setan, bisa dari Allah. Awas keliru, kamu butuh pembimbing. Oke. Ini sehubungan dengan zuhud dan uzlah.